آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kita nikmat para jamaah, dan nikmat yang paling mahal adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat paling mahal, ya, karena dengannya, dengan Islam, dengan iman, dan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadikan kita bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, dan bahagia di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat niki. Dengan cara kita bersyukur, maka kita bisa istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan bagi kalian. Syukuri Islam niki, maka gina berumbu Islam dah. Syukuri iman niki, maka gina berumbu iman dah. Syukuri dia sunnah niki, maka akan bertambah kokoh kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, pengajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan malam niki kita masih di bab yang ke-26. Bab yang ke-26. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Babu tahrimil zulmi wal amri biraddil mazalim, kata beliau. Bab diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Ya, bab niki para jamaah, yaitu bab haramnya berbuat zalim. Haramnya berbuat
zalim. Kemudian perintah Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan hak-hak orang yang kita zalimi. Di sini dikatakan haramnya berbuat zalim, ditekanggu berbuat zalim. Yang mana nama zalim para jamaah? Simbiaran zalim niki menyakiti orang lain, dia zalim. Menyakiti orang lain, dia niki zalim. Dan zalim niki sebagaimana kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yadulu dzulmu ala amrayn, kata beliau. Zalim itu terjadi karena dua hal. Zalim itu terjadi karena dua hal. Apa yang dua hal itu? Tarku wajibin. Pertama, zalim itu terjadi karena meninggalkan kewajiban. Pertama, karena meninggalkan kewajiban. Yang kedua, wa fi'lu muharramin, karena melakukan perbuatan yang haram, itu zalim. Pertama, karena meninggalkan kewajiban. Yang kedua, karena melakukan keharaman. Ini dia kezaliman itu. Berarti kezaliman itu terjadi pertama karena meninggalkan kewajiban. Mana contohnya kewajiban para jamaah? B, contohnya kewajiban niki sholat. Ini wajib. Begitu tidak sholat berarti orang ini apa? Zalim dia. Nabi lagi kewajiban puasa Ramadan wajib. Begitu dia tidak puasa maka orang lagi zalim. Dan seterusnya kewajiban-kewajiban niki. Begitu ditinggalkan maka yang meninggalkannya itu dia telah berbuat zalim. Yang kedua, kezaliman itu terjadi dengan melakukan keharaman, mengerjakan keharaman. Mana contohnya keharaman? Mencuri haram atau halal? Haram. Nah, begitu melakukan keharaman, maka orang ini telah berbuat zalim. Nabi juga keharaman, judi, mabuk dan lain sebagainya, ya, kesyirikan, ya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah perbuatan haram. Begitu dilakukan maka pelakunya ini telah melakukan kezaliman. Jadi zalim itu terjadi karena pertama meninggalkan kewajiban, yang kedua karena melakukan keharaman, kata beliau. Kemudian setelah kita ketahui dia terjadi karena dua hal ini, beliau mengatakan wadzulmu naw'an, dan kezaliman itu, menyakiti itu, kata beliau, dua jenis. Kezaliman itu berapa? Dua jenis. Kalau tadi terjadi pada dua hal, sekarang kezaliman itu dua jenis, dua macam. Pertama, yata'allaqu bihaqqillah, kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah. Kezaliman berkaitan dengan hak Allah. Tadi seperti contoh yang disebut tadi, Nabi contohnya kesyirikan. Kesyirikan niki menzalimi Allah. Kita dua yang Allah. Harusnya kita beribadah hanya kepada Allah, tiba-tiba lainnya dah aning beribadah. Ini berarti menzalimi siapa? Menzalimi Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, kata. Kesyirikan ini kezaliman paling besar. Kenapa demikian? Karena yang dia zalimi adalah zat yang maha besar.
Ya, semakin belik dengan si tezalimin, maka kezaliman niki semakin besar. Lebih jahat kira-kira tenjagur amak kangkung atau tenjagur Pak Presiden. Lebih jahat kira-kira, pasti lebih jahat menjagur Pak Presiden. Padahal PD jagoran dengan mana lebih jahat menjagur Pak Presiden lebih jahat. Ya. Kepala begitu. Kenapa? Apa sebabnya kok menjagur Pak Presiden atau Pak Kepala tadi lebih jahat itu daripada menjagur amak kangkung? Kenapa? Apa sebabnya? Kedudukannya. Karena yang dijagur ini lebih berkedudukan dibanding amak kangkung itu. Nah, begitu Allah yang dizalimi. Bagaimana menzalimi Allah tadi? Berbuat syirik. Harusnya kita beribadah hanya kepada Allah, tiba-tiba beribadah ya edah tiba selain Allah. Harusnya kita berdoa hanya kepada Allah, tiba-tiba berdoa juga kita kepada selain Allah. Maka ini adalah kesyirikan. Ini berarti menzalimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis kezaliman pertama, yaitu menzalimi Allah. Yang kedua adalah yata'allaqu bihaqqil ibad, kata beliau. Kezaliman yang berkaitan dengan hak hamba. Kezaliman yang berkaitan dengan hak hamba. Siapa aja hamba niki? Manusia. Hewan kira-kira hamba atau bukan? Hamba juga. Maka nggak boleh dizalimi ibu-ibu walaupun hewan, nggak boleh dizalimi. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan dakhalatil mar'atu fi hirratin habasatha. Beliau mengatakan seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia penjara kucing. Dia masuk neraka gara-gara seekor kucing. Berarti nggak ada dosa dia lain nih, Ibu. Sholat, baju ya sholat, puasa, baju ya puasa. Cuman masalahnya hanya di satu hal. Apa itu? Dia memenjara seekor kucing. Dia borong kucing itu, nggak dia kasih makan, nggak dia kasih minum. Akhirnya mati kucing itu. Gara-gara itu dia masuk neraka. Padahal yang dia zalimi seekor kucing, hewan ini. Makanya menzalimi hamba Allah nggak boleh. Walaupun dia itu adalah seekor kucing. Apalagi kalau di atas kucing. Nabi di atas kucing. Manusia nggak boleh dizalimi. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta saudara kalian, darah saudara kalian, kehormatan saudara kalian haram atas kalian. Pertama, darah saudara ini haram. Bagaimana cara kita menzalimi darah saudara kita? Membunuhnya tanpa hak berarti menzalimi apanya ini? Darahnya. Kita jabur saudara kita, kita tendang dia, kita tempelek dia tanpa salah. Ini berarti menzalimi apa? Darahnya. Yang kedua, amwalakum, harta saudara kalian. Bagaimana cara menzalimi hartanya? Dia curi harta saudaranya. Baunya nyiur semeton. Dipetik mangganya teduh-teduh. Dipetik duriannya, apanya dan sebagainya, diam-diam. Ini berarti menzalimi apa? Hartanya. Wa a'radakum, dan kehormatan saudara kalian, jangan zalimi kehormatannya. Ngombe yang kuna menzalimi kehormatan saudara, bagaimana?
menggibahnya, menggosipinya, ngerantik ya. Ngerantik ke bahasa salah parah. Ngerantik, menggibah, menggunjing ya, atau di pondok-pondok ya, dan lain sebagainya, intinya merendahkannya sehingga jatuh wibawanya, jatuh harga dirinya, berarti kita telah menzalimi harga dirinya. Nah, ini kezaliman kepada hamba, menzalimi darahnya, menzalimi hartanya, dan menzalimi harga dirinya. Berarti kezaliman ada dua kata beliau. Pertama, kezaliman kepada Allah berupa apa tadi? Kesyirikan. Yang kedua, kezaliman kepada hamba berupa apa tadi? Menzalimi hartanya, terus darahnya, terus harga dirinya. Ini menzalimi hamba. Nah, kezaliman ini kata beliau di sini, kata Al-Imam An-Nawawi, wal amri biraddil mazalim. Diperintahkan kita untuk mengembalikan hak-hak orang yang kita zalimi, tulakan hak-haknya. Perintah mengembalikan hak. Siapa merintahkan kita di sini para jemaah? Allah yang merintah kita. Karena nggak ada yang berhak merintah kita melainkan hanya Allah. Kenapa hanya Allah yang berhak merintah kita? Kenapa? Karena hanya Dia yang berhak disembah. Kenapa hanya Dia yang berhak disembah? Kenapa? Karena kita milik Allah. Ada lagi yang lain? Karena hanya Allah yang menciptakan kita. Adakah yang lain menciptakan kita? Enggak ada. Ya, makanya dikatakan walillahil ala lahul khalqu wal amr, firman Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan hanya milik Allah perintah. Berarti hanya milik Allah yang memerintahkan. Ndak kanggo merintah selain hanya Allah. Kenapa demikian? Karena hanya Allah yang menciptakan. Makanya nggak boleh ada yang menentukan ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Nggak ada. Melainkan hanya Allah. Hanya Dia yang boleh buat syariat. Kenapa? Karena hanya Dia yang menciptakan. Ya. Nah, hanya Allah yang menciptakan, maka hanya Allah yang berhak
gang pecut. Pecut no ka dunu urusan sekedar nakut-nakutin kan. Ngampek kang pecut. Begitu belum ngampe kang pecut, tanpa sengaja di belakang ada yang kena oleh pecut itu. Pas belum ngangkat pecutnya, kena di belakang. Singkat cerita, yang kena ini ingin kisos. Ya Rasulullah pecut det tiang, padahal darak salah tiang. Kan? Ya, maka singkat cerita beliau siap untuk dikisos Nabi itu. Ya sudah pecut saya, kata beliau. Lagu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah pasti yang kena isi pecut tino, ndek tiang mulak bekelambi. Buka kelambi deh. Tentu buka na kelambi si Nabi itu. Ini kisos. Ya, begitu beliau membuka bajunya, langsung dipeluk oleh sahabat ini. Ternyata bukan pukulan yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Memeluk Nabi SAW, menempel badannya dia, kulitnya dia nempel dengan kulit Rasulullah SAW. Karena memang badan beliau berkah para jamaah. Badannya Rasul SAW berkah. Munepe ke berkah apa nih? Jasad yang berkah hanya jasad Rasulullah SAW. Makanya langsung dipeluk oleh sahabat itu. Ya, adapun Abu Bakar tidak ada yang seperti itu diperlakukan oleh para sahabat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beludah berebutan para sahabat mengambil ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digosok di badannya. Karena jasad beliau berkah. Adapun Abu Bakar enggak ada yang seperti itu diperlakukan. Tidak ada yang memperlakukan Abu Bakar seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Bakar tidak dia berkah badannya. Umar juga demikian tidak. Utsman juga demikian tidak. Yang berkah hanya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini bahwasanya begitu kita pukul seseorang, maka kita harus kembalikan itu dengan cara apa? Kita siap dipukul kisos. Yang ketiga, kezaliman berupa harga diri. Kita sudah menggibah orang, kita sudah menggosipin orang, kita sudah ngerantik dengan ibu-ibu. Kezaliman atau tidak ngerantik dengan ibu-ibu? Kezaliman diibaratkan dalam Al-Quran seperti engkau memakan bangkai saudaramu. Nah sekarang itu bagaimana cara kita mengembalikannya ibu-ibu? Itu waktu ngerantik dengan. Maka sekarang kita kembalikan itu. Bagaimana cara mengembalikannya? Kita beritahu. Siapa kita beritahu? Nah, orang yang kita kerantik itu kita minta maaf. Enggak. Ya, kita kasih tahu dia. Kalau kita tahu bahwa orang itu tidak akan marah, kasih tahu dia lah. Tengadeng maaf. Waktu ngerantik ide Rubin. Kalau kita tahu dia tidak akan marah. Lalu kira-kira arak ke si gin sili muntah badak ya. Wah tengerante ide Rubin. Astaga, ngana bejagorak we gara-gara itu. Kan timbul modal lebih besar jadinya. Bendera ini kan pesual ini. Maka bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya ibu-ibu yaitu dengan cara menyebut kebaikan orang yang kita gibahi itu. Kerantik di dalam sebuah kondisi, maka cara mengembalikannya adalah dengan cara memuji dia dalam kebaikan dia. Selapuan batur itu kan pasti benar kebaikan dia dengan oke. Pasti benar kebaikan itu sebut. Kenapa para jamaah? Karena begitu kita kerantik dia, begitu kita gosipin dia, jatuh harga dirinya. Hilang harga dirinya. Akhirnya buruk pandangan orang terhadap dia. Nah, kembalikanlah pandangan baik itu. Jadi kalau orang menghargai dia, menghormati dia lagi, bagaimana caranya? Puji kebaikannya. Sebut kebaikannya. Begitu kita sebut kebaikannya kan, kembali lagi harga dirinya. Dihormati lagi dia.
disayangi lagi di sama orang. Nah, jadi intinya bahwasanya kalau kita pernah menggunjing seseorang, wajib kita kembalikan harga dirinya. Dengan cara apa kita kembalikan? Menyebut kebaikannya. Cerita yang dengan kebagusannya. Lagu le mudina keda le julun aja. Le julun dengan sigin terpuji no. Ya, misalkan dulu kita ngerantik si A kita kerantik. Ya, nah nanti meli kita tobat. Mun tebada si A ini bahwasanya itu wah ngerantik ya. Maka bisa jadi pesual itu ini, bejaguran itu. Makakah bagaimana caranya sekarang puji si A ini di tempat kita ngerantik dia itu. Tapi dengan catatan si A niti tono si A. Muniti tono si A aja berarti modus ini. Ada ulang di balik batu ini berarti. Ya, tapi puji dia di saat dia nggak ada. Maka kehormatannya akan kembali. Jelas para jamaah? Nah, ini dia bab kita mungkin, yaitu haramnya kezaliman, dan kita diperintahkan mengembalikan hak-hak orang yang sudah kita zalimi. Nah, dalam bab niki luwe tulisanang ini dalil-dalil isi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menunjukkan beratnya yang namanya kezaliman niki. Dan makin malam niki kita akan baca hadis yang ke 208 dalam bab niki atau 207 dalam bab niki. Ya, yaitu hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. Tsumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menangguhkan orang yang berbuat zalim. Begitu ada orang berbuat zalim, ditangguhkan oleh Allah untuk diazab orang. Nah, biar ditangguhkan, ditunda, ya, ditahan dulu azab kepada dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunda untuk mengazab orang yang zalim. Maka apabila Allah telah menghukumnya, menuah datang waktu untuk dihukum orang itu, dia tidak akan melepaskannya. Allah tidak akan melepas orang yang berbuat zalim itu kalau sudah datang waktu untuk dia dihukum. Maka dengan si berbuat zalim, menzalimi orang lain, pasti kena hukuman, pasti kena hukuman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu, begitulah azab Allah apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Seperti itulah cara dia mengazab. Mun Allah milih jin ngazab orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian Allah menutup dengan ayat, sesungguhnya azab Allah sangat pedih lagi sangat keras. Niki di surah Hud ayat 102 dan hadis niki muttafaqun alaih. Niki ayat niki kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang Fir'aun. Berbicara tentang siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun niki kan luar biasa kemewahan yang dia miliki. Fir'aun ini
Padahal jahatnya Firaun. Dia menzolimi Bani Israel. Bani Israel pihaknya budak isi Firaun. Keturunan para nabi itu dijadikan budak sama dia. Dipecut, di macam-macam itu. Zolim luar biasa Firaun. Tapi dengan kezolimannya itu Allah memberi dia kekayaan yang luar biasa, kekayaan. Sampai nengke kekayaannya masyarakat Firaun ini. Piramida yang kita lihat itu punya siapa itu? Si ngepiang piramida ini? Iya, Firaun ngepiang. Apa ini? Keluar main ini? Oh, saya kira keluar main nih biarnya. Baik. Nah, saking kayanya, saking makmurnya, ilmu-ilmunya Firaun, ilmu kesehatan, ya sampai sekarang masih berlaku, mentah. Ya, makmur luar biasa. Tapi di balik kemakmurannya itu, dia Firaun ini berbuat zalim, dia berbuat zalim. Bagaimana ujungnya Firaun? Apa akhirnya? Dapat azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwasanya ya, orang-orang yang dapat azab diberi tangguhan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa diberi tangguhan? Besang milih tobat terus. Ya, lihat maha penyayangnya Allah saat ini tangguhan. Begitu kita berbuat dosa, dia langsung azab itu. Tapi ditangguhkan, dikasih diulur-ulur terus. Untuk apa? Agar kita mau bertaubat. Orang beriman begitu dia tahu ada uluran waktu nih, segera dia bertobat. Adapun kalau orang yang tidak beriman begitu dikasih uluran waktu, apa yang dia lakukan? Semakin tenggelam di dalam maksiat. Ya, dengan si beriman begitu dikasih ulur waktu, kesempatan dia bertaubat. Kan itu ini girang itu maksiat nih kan, oke. Lagu negara saat ini tuh waktu isi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk apa? Agar kita bertaubat. Nah, di sana ada orang yang dia bermaksiat, diberi ulur waktu, justru apa yang terjadi? Silih ketalak di dalam maksiat. Maka orang beriman, uluran waktu itu sebagai kesempatan untuk bertaubat. Adapun orang yang tidak beriman, uluran waktu itu sebagai tambahan azab buat dia. Nah, niki hadis kita pada kesempatan kali niki, hadis 207, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah akan menzolimi, akan mengazab orang yang zalim. Allah kalau akan mengazab orang yang berbuat zalim, sudah tiba waktunya untuk diazab orang ini, maka Allah tidak akan melepasnya. Pasti orang itu akan kena dengan azab. Nah, ini hadisnya kita ambil faedah mungkin. Faedah kita ambilkan niki dari syarah dari Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Tapi sebelumnya ya kita baca sedikit ucapan Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Al-Mufhim ya terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha la yumli, sesungguhnya Allah menangguhkan azab. Nabi kenana menangguhkan azab. Al-Imam Al-Qadhi Iyad beliau mengatakan yutilu fi muddatihi, Allah memperpanjang durasi maksiat orang itu. Diperpanjang durasinya nguluang nih kawin maksiat. Ya, wa yasihhu, bahkan orang ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia melakukan maksiat, tetap nasadi kesehatan. Wa yukthiru malahu, atau wa yakthuru maluhu, hartanya semakin banyak orang ini, padahal dia berbuat maksiat. Wa waladuhu, anaknya juga demikian, sehat, banyak anaknya. Padahal orang ini berbuat maksiat. Untuk apa? Liyaktsuru dzulmuhu, kata beliau, agar semakin banyak dosanya. Agar semakin banyak apa? Dosanya.
Dia main judi, tiba-tiba sugi gara-gara judi no. Sehat awakna, jeneng-jeneng anakna. Untuk apa diberikan seperti itu? Agar semakin ketalak dia di dalam dosa judi itu. Ya, orang mainin riba, menjalankan riba. Dengan riba itu dikasih harta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar semakin ketalak di riba itu. Akhirnya banyak dosanya. Ya, orang yang tidak beriman, tambahan durasi ini akan menjadikannya apa? Tambahan dosa. Kalau orang beriman langsung dia akan lepas itu dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Qadhi Iyad, ya, innallaha la yumli. Sesungguhnya Allah menangguhkan. Apa maksudnya menangguhkan? Yaitu orang yang bermaksiat ini dipanjangkan durasi maksiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi dia kesehatan, diberi dia banyak harta, anak-anaknya diperbanyak. Untuk apa? Agar orang ini semakin banyak dosa. Melalui dosanya kumbiangnya besalagaan ya. Engkau nyonya para jamaah le saat itu niki ketalet le maksiat. Tiba-tiba sere jeneng dunia no. Nyonya ini jangan-jangan kita ini yang akan diperbanyak dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah. Angka bagaimana cara selamatnya? Cara selamatnya itu dengan cara segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dia ucapan Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Makin kita ambil faedah hadis dari Syekh Salim Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Yang pertama kata beliau, Allahu yumhilu zalimin wa la yuhmiluhum. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala yumhilu adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim, wala yuhmiluhum, tapi Allah tidak akan lupa perbuatan dosa mereka. Allah tidak akan lupa perbuatan dosa mereka. Ya, wa huwa zahiru qaulih, dan inilah dia tafsiran dari firman Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Inilah tafsiran dari firman Allah yang artinya jangan sekali-kali kalian menyangka bahwasanya Allah lalai, bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Tidak ada barang Allah nenau perbuatan zalim, tidak. Ya, si dia berbuat zalim, lagu terus doang mau nikmat. Terus doang sehat, ndak ke gara-gara ida terus sehat, terus luwih hartano, kemudian sudah mengatakan, lah ya lali ruana Allah ini kan. Boka aku berbuat zalim, dek kuah salat, dek kuah ngaji, nginem terus ini kan. Lakukan ku seri sehat ini. Karena seri luwih hartangku ini, ya lali ruana Allah. Ngana Allah mengatakan ndak ada parat Allah lalai. Ya, jangan sekali-kali kalian menganggap Allah lalai dari kezaliman kalian. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah sengaja menunda-nunda itu, menunda menghukum orang itu sampai datang suatu hari yang mata terbelalak melihat azab bagi orang itu. Kau nyonya para jamaah, ya, yang kita terus bermaksiat, lagu dunia nu siri maju ya onyonya. Ya, jangan-jangan nanti datang hari yang orang terbelalak matanya melihat azab yang menimpa kita onyonya. Maka agar itu tidak terjadi, apa yang kita lakukan para jamaah? Bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki faedah yang pertama. Faedah yang kedua, al-aqilu la ya'manu min makrillah. Orang yang berakal itu tidak akan merasa aman dari makar Allah. Orang yang berakal
tidak akan merasa aman dari makar Allah. Walam yusibhu adza bal ya'lam anna dzalika istidraj fayusari'u ila i'adatil huquqi li ahliha. Orang yang berakal dia tidak merasa aman dari makar Allah kalau dia berbuat zalim. Kalau dia berbuat zalim. Oleh karenanya orang yang berakal dia akan tahu itu adalah istidraj. Begitu dia tahu itu istidraj, maka dia akan segera mengembalikan hak-hak orang lain. Nah, di sini pertama dikatakan orang yang berakal, dia tidak akan merasa aman. Dia tidak akan merasa aman dari makar Allah. Nabi kenana merasa aman dari makar Allah para jamaah. Apa maksudnya kira-kira merasa aman dari makar Allah? Hah? Parante diri tendek berdua salah. Iya. Ini orang yang dia berbuat salah. Nah, ini. Jadi dia tidak akan merasa aman dari makar Allah. Muna berakal. Nah, sekarang yang dikatakan merasa aman dari makar Allah. Apakah Anda merasa aman dari makar Allah? Yakin ya tahu isi Allah Subhanahu wa taala. Enggak aman dia. Tahu nah itu si Allah ini angka di teman aman, nah pada yang lain dikira dirinya tidak diazab, nggih. Istidraj, siri sekat malik ini. Kan merasa aman dari makar Allah ini agak mudah ini. Begitu kita bilang istidraj. Nah, apa istidraj? Malik ente kan siri sekat jadi ini. Nggih, niki dia mirip ya yang namanya merasa aman dari makar Allah sebagaimana kata Al-Jurjani yaitu ada mutawaqqu'i makruhin fi zamanil ati. Yaitu dia beranggapan dia tidak akan mendapatkan hukuman di waktu yang akan datang. Ia akan merasa aman dari makar Allah, yaitu dia menganggap dirinya ndek nagin mau hukuman. Dia merasa dirinya ndek nagin mau hukuman. Inilah dia yang namanya merasa aman dari makar Allah. Ya, dia menganggap dirinya tidak akan dapat hukuman padahal dia sudah berbuat apa? Maksiat. Nah, orang yang berakal, yang punya akal, dia tidak akan merasa aman dari makar Allah. Dia selalu merasa dihantui oleh makar dari Allah. Hukuman dari Allah bisa datang kapanpun kepada dia. Sehingga dia merasa nggak aman. Ya, sehingga dia merasa tidak aman. Kan becat nanti semua. Betul saatnya azan. Iya. Nah, makar Allah. Jadi dia merasa tidak aman dari makar Allah. Makar Allah itu apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa makruhu, dan makar Allah itu adalah an yu'aqibahu 'ala dzambi, yaitu Allah menghukum seseorang gara-gara dosanya lakin min haitsu la yash'ur, tapi dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ini nama makar Allah. Itu Allah akan menghukum orang yang berbuat dosa itu dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Nah, orang yang berakal dia tidak merasa aman dari makar Allah. Jadi dia tidak merasa aman dari hukuman Allah dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Selalu khawatir dia. Allah bisa menghukum saya dari jalan apapun. Bisa saja Allah menghukum saya dari anak saya, dari istri saya, atau Allah menghukum saya dari harta saya sendiri, atau Allah menghukum saya dengan keluarga saya sendiri, bisa saja. Ya, nah ini semua gara-gara apa? Gara-gara dosa kita. Berapa banyak orang bangun rumah, masya Allah, jeneng mewah, bertingkat, balino, gagah,
Begitu dia tidur, rumah itu sendiri mengazab dia. Timpornya si Bali nu. Jadi gempa itu apa? Intinya bahwasanya ya, orang yang merasa tidak aman dari makar Allah, itu dia selalu merasa akan dihukum oleh Allah gara-gara maksiatnya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Nah, orang yang berakal itu adalah orang yang selalu merasa tidak aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang seperti ini dia akan segera bertaubat. Dia akan segera bertaubat. Begitu dia maksiat, serelue nikmat dunia nu, maka dia akan mengatakan ini adalah istidraj. Ya, maka dia akan segera bertaubat. Jadi intinya faedah yang kedua, orang yang berakal dia tidak akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merasa aman dari makar Allah berarti orang ini tidak berakal. Jelas, karena orang yang berakal dia merasa atau tidak merasa aman dari makar Allah. Berarti orang yang merasa aman dari makar Allah, berarti orang ini bagaimana? Tidak berakal. Alhamdulillah. Niki faedah kedua. Faedah yang ketiga, karena waktu dikemuni belo ikomah ikomah lagi 12 menit. Nggih, berarti niki faedah terakhir yang ketiga, sudah kita cukup dengan 3. Beliau mengatakan di sini, yastadrijullahu adh-dhalimin liyazdadu ithma fayudha'ifu lahum al-'azab. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda-nunda hukuman bagi orang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda-nunda hukuman bagi orang zalim. Untuk apa? Liyazdadu ithma, akhirnya siri berubuk dosana. Ya, marangone misalkan dia berbuat riba, tiba-tiba dengan riba itu banyak hartanya. Maka otomatis orang ini akan apa? Akan semakin tambah berbuat riba, berubuk banyak dosa. Ya, tapi lagi contoh yang lain kira-kira. Main judi dia, menang dia di judi itu. Kaya dia gara-gara judi. Hati-hati ini istidraj ini. Apa fungsi istidraj itu? Menambah dosa bagi pelakunya. Dan seterusnya. Ya, jadi istidraj itu fungsinya adalah untuk menambah dosa orang-orang yang berbuat dosa. Fayudha'ifu lahum al-'adzab atau fayudha'afu lahum al-'adzab. Maka azab itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini dinamakan dengan istidraj. Tapi namanya istidraj. Dan istidraj ini di antara tandanya adalah ya al-israr alal ma'asi ma'a istidrajillah bin ni'am. Tandanya adalah kita senantiasa terus-menerus dalam kemaksiatan disertai dengan apa? Banyaknya nikmat dari Allah. Ya, ciri-ciri istidraj. Ya, kita terus maksiat disertai apa? Nikmat yang terus datang dari Allah. Maksiat lancar, nikmat endah lancar. Maka ini namanya apa ini? Istidraj. Hati-hati. Dan apa tadi manfaat istidraj? Apa tujuan istidraj tadi? Apa tujuannya? Agar orang ini tambah banyak dosa. Nah, kali saat berbuat maksiat, tiba-tiba seri lancar rezeki no, onya. Ini istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segera taubat, ya, jangan kita dilalaikan, dibikin tergiur oleh nikmat dunia tersebut. Nabi SAW mendefinisikan istidraj niki. Beliau SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha 'azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya." Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad niki, beliau mengatakan,
jikalau engkau melihat Allah memberi nikmat dunia kepada seorang hamba ala ma'asi, atas maksiat yang dilakukan oleh hamba ini, jikalau engkau melihat Allah memberi nikmat kepada hamba atas maksiat yang dilakukan oleh siapa tadi? Hamba ini, fa innama huwa istidraj, kata beliau. Ketahuilah itu adalah istidraj, kata beliau. Kemudian beliau membaca ayat falamma nasu ma dzukiru bih, begitu mereka melupakan apa yang kami peringati mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan baginya pintu kebaikan segala sesuatu. Pintu kebaikan maksudnya apa? Pintu dunia dibukakan, pintu rizki dibukakan, pintu kesehatan dibukakan, pintu pangkat dibukakan, semua dibukakan bagi dia. Begitu dia lupa Al-Quran, begitu dia lupa hadis, begitu dia lupa agama, dibukakan semua pintu-pintu. Ya, hatta idza farihu bima utu, sampai dia bahagia dengan yang kami beri dia dari dunia itu, akhadnahum baghtah, maka kami akan ambil dia secara mendadak. Kami apa kena ambil di sini? Kami akan hukum dia secara mendadak. Inilah nama istidraj, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu seseorang berbuat maksiat, tenggelam dalam maksiat, musadiknya nikmat isi Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya apa nanti? Dia akan dihukum secara mendadak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ini dibilang mata-mata orang terbelalak melihatnya. Ya gara-gara hukuman yang ditimpakan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena para jamaah, menarak kezaliman kita lakukan, ya tiba-tiba dengan kezaliman itu terus nikmat turun kepada kita, onya-onya. Itu ciri-cirinya kita akan diselegak dengan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dinamakan dengan apa tadi? Istidraj. Mudah-mudahan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup seluruh aib-aib kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera bertaubat dari seluruh dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan niki bisa dipahami. Kalau ada yang belum kita pahami, bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu, sila. Harap ke sini manjelas nggih, sila dapat. Dua ini, Masya Allah, keluwe. Ini nyemati kucing ini. Nyemati kucing nggih. Kita kan Sampai 5 semati ada kucing. Misal. masuk surga. Pertanyaan Ustaz. Sampai 5 dulu. 5 semati ada kucing lagi di dalam surga. Kita neraka. Oh, kita neraka. Ya, aduh, kaget. Kita membunuh, selalu kita bertobat mendengar ceramah Ustaz. Nah, ini mau kita mati kucing ini dosa. Nah, terus kita bertobat berulang-ulang kali. Nggih. Terus kedua Ustaz, kita zalimin tetangga kita, misal mengambil taruhlah penirisan balena, Penirisan balena nggih. terbit tanah tetangga. Nah, ini sampai mati. Nah, terus setelah mati Ustaz, lalu mele ngampunin kita si tetangga ini. Pen tanah itu. Terus Tanya, apakah selamat kita disiksa? alhamdulillah. Nggih. Jadi nangka pertama 5 semati temyong ini. Ini rasa salah temyong ke semati itu. Ya, ini kita ndik ta neraka. Ngono lah kurang lebih. Oh ya, padahal wah 5 semati temyong ini. Ya, maka dengan cara bertobat insyaallah bisa. Karena Nabi kita bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertobat dari dosa sama seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Tobat dengan nyiksa miong,
maka seperti kita tidak pernah menyiksa meong itu. Nah, ngombe cara untuk bertobat bemarangone 3 syarat. Pertama, menyesal telah melakukannya. Dan nyesal wahnya mati meong. Ya, kemudian yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sehingga telu tinggalkan dosa itu. Munara masih miong gorong dah tapi lepas. Ya, mun masih arab miong begorong lepas, itu meninggalkannya. Jadi tobat ini telu pertama tinggalkan dosa itu. Yang kedua, menyesal telah berbuat dosa. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi dosa itu. Ya, maka dengan ada yang 3 ini, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena telunya syaratnya. Ya, mun salah suku ni nara belum taubat karena. Tambahkan dia lagi yaitu berbuat baiklah kepada semua kucing yang kita temuin. Ya, sebagai balasan kita sudah jahat sama kucing, maka sekarang berbuat baik sama dia. Dan berbuat baik kepada hewan, pahala besar juga niki ibu-ibu. Ya, dalam sebuah hadis diceritakan ada salah seorang wanita tunasusila. Dia minum di sebuah sumur. Ya, kalau dulu kan sumurnya ndak pakai katrol, yang ngadu timba. Caranya minum apa? Turun ke sumur. Itu caranya minum dulu. Nah, wanita ini wanita pelacur niki, maaf. Ya, dia kemudian minum, setelah minum dia naik. Ternyata di atas sumur itu ada seekor anjing yang dia menjilat-jilat tanah saking hausnya. Kenapa dia jilat tanah? Karena tanah itu ada basahnya, itu dijilat. Ya, dia jilat tanah itu karena ada basah. Begitu dilihat, oh yang melihat minum ini kan. Akhirnya turunlah dia wanita itu untuk mengambil air menggunakan sepatunya. Kemudian begitu dia naik, kan nggak bisa dia naik sambil megang sepatu, maka dia gigit sepatunya, terus dia naik beliti. Setelah dia naik, dia kasih minum anjing tersebut. Gara-gara itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar padahal dia kerjakan. Ya, nah apa sebabnya sampai bisa terampuni? Keikhlasannya dalam memberi. Benar-benar dia memberi hanya karena Allah, darah lain. Karena di padang pasir gak ada yang ngelihat dia. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin dia turunin. Murni karena Allah yang mendorong dia untuk membantunya. Dalam arti berbuat kebaikan kepada hewan pun kalau ikhlas, bisa itu menjadi pahala yang sangat besar. Angka ide baru 5 majur miong ini semati ini. Maka beri setiap kucing yang sudah lihat, beri dia kebaikan. Ya, sadik mangan kiapa ki ngono. Lagu ndake da piaang ya asrama miong de ulah. Pas dia balik tembe ki ngono jojo ya pakai sang pindang ya pakai muda bedoi ki. Ya, intinya dia berbuat baik kepada kucing-kucing yang ada setelah tobat dengan 3 syarat tadi. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan jelas. Terus yang kedua ya, yaitu orang yang piarana beloang penirisan. Ini lui negene beloang penirisan payu baitna tanah sebelah semeter bahkan baitna. Jadi tanah itu kalau sudah dimiliki para jamaah, maka dia memiliki sampai bawah tanah itu. Demikian pula ke atas ya piang. Ya, kalau sudah dibeli ini batas tanahnya, maka terus ke bawah sampai 7 lapis dia punya itu. Demikian pula ke atas sampai atas dia juga punya. Maka mundegin bait bagian bawahnya harus dengan izin di PP. Ngumbekeun enan bait bagian bawah. Misal milih ginalat cakar ayam misal. Teme cakar ayamna ning tanah batur. Maka harus minta keredaannya dia itu. Ya, dia kanggo nemang sembarangan ngono. Aduh, masih jile bagian bawah, di ngumbe-ngumbe ngono dah. Harus keredaannya dia. Karena tanah itu milik dia ke bawah lagi sampai 7 lapisan. Ke atas juga demikian milik dia itu. Agar kita kanggo sembarangan meluang penirisan tanpa ridho dari yang punya
tanah. Ya, dan engkau mutapilwang sengaja, maka kita telah menzoliminya. Wah, nganu angkun tapilwang teh ya, mati itu ini. Ya, wah pilwang teh nganu zolimin teh tetangga mati. Ya teman ngendeng keredaan. Ya, lagu ternyata tetangga kita ini orang baik. Reda nih itu setelah kita meninggal aman ke kita, insya Allah aman mudah rida ya. Ya, karena tobat dari menzalimi orang selain yang 3 itu plus sekit malik syaratnya. Apa itu dihalalkan oleh orang yang kita zalimi. Kalau sudah halalkan itu selesai wah itu aman itu. Termasuk ke penirisan si rombo teh ini begitu dihalalkan maka selesai. Aman wah itu. Ya, dari kezaliman itu. Si berat ibu-ibu amun penirisan niki menjulur ke tanah umum. Ini si berat ini. Hah? Buat seluruh manusia itu berarti itu umum yang punya ini masalahnya. Rurung misal. Ya, maka ini kita harus minta izin ke semua karena semua yang punya ini berat. Mun tetangga kan cukup keluarga tetangga itu selesai sudah. Mereka mana milik umum, semua tempat kita minta izin karena umum yang punya ini. Tapi sekarang yang banyak kira-kira ngerumbuk di tanah tetangga atau ngerumbuk di tanah umum? Di tanah umum lebih angka dengan ngerumbuk. Ngerumbuk penirisan seret ake nabawan dengan siliwat ngenteng awalnya. Goyo begitulah bawa ngono nolo itu meja di rurang lapak baru. Akhirnya sempit turun payu, hati-hati zalimi orang onyonya. Ya, dulu itu berugak, dulu itu kursi itu permanen, hati-hati. Ya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kalau sampai dia itu memudarati orang. Penirisan tuh tengah seret, pas liwat apa rana bis dengan misal seret, beret bis dengan gara-gara penirisan. Oh nyonya. Ya, jalan umum berarti ini penghalalannya lebih berat daripada tanah pribadi. Oleh karena sila kita berusaha jangan sampai menzalimi orang. Intinya rumusnya para jamaah, kalau itu bukan milik kita jangan disentuh, selesai. Itu bukan tanah kita jangan digunakan, selesai. Ya, jangan bilang, aduh gunakan sudah kan tanah umum, ngendeng-ngendeng, bagaimana yang izin di umum ini dulu. Ya, intinya kalau bukan milik kita sudah jangan disentuh. Bukan tanah kita jangan digunakan. Kalau sudah yakin ini milik kita, baru kata ya, baru kemanfaatan nih, agar kita aman dari menzalimi orang lain. Dahan jelas sudah, tetangga wah menghalalkannya selesai lah. Ya, minta penghalalan. Munde di nemele doang. Kah ku bayarin beda kah? Nanti karena sewa selama sekian tahun ini karena intinya sampai dia mau menghalalkan. Mudahan jelas. Wallahu ta'ala. Mudahan enggak berat. Tanya terlanjut. Bagaimana hukumnya kita juga menanam buah-buahan di depan rumah kita? Di jalan, tapi jalan. Nanamnya di jalan apa di tanah kita? Di jalan umum. Oh, di jalan umum. Oke, terus? Buah-buahan untuk nangka kerang. yang kepisah. Oke, terus? Terus bagaimana? Berarti milik umum itu. Ya, dan milik umum siapa yang ngelola? Waliul amr yang mengelola. Ya, pemimpin yang ngelola. Jalan desa berarti kepala desa yang ngelola. Ya, karena memang pemimpin dibuatkan untuk mengelola kepentingan umum. Itu politik itu. Bagaimana dia memanajemen kepentingan umum sehingga dia bersual dengan begitu kita tanam di tanah umum, umum yang memilikinya ini. Bagaimana umum itu siapa nanti yang bertanggung jawab? Kepala itu tanggung jawab. Sehingga menemui lagi bau paok si talan deh si ide itu. Lalu di tanah umum itu ada talan masalah ini. Maka harus ada izin dari kepala desa selaku manajemen.
selaku manajer dari kepentingan umum ini. Berarti dia nanti yang ngelola itu. Jarak itu ngepiangnya, dia itu ngepiang. Dah kali julung balente, ya lelangan umum kota nalat nengke. Terus mele-mele gin bau nggak bisa. Pelek suele ini luwe peternak sapi ini menanam rumput gajah di tanah umum. Nah, begitu ada orang ambil, nggak bau ya aku ngepeang. Padahal di tanah kubur kalau nalat, lelurun umum, berarti kan umum ngepeang ini, ditebung nggak aku epe. Sehingga sisi ngawi sebenarnya tak ada ini. Karena tanah umum tempat kita taruh dia. Nah, bahwa intinya seperti itu hukum sebenarnya. Lagu yang terjadi di masyarakat jauh dari itu. Kita mengklaim punya kita padahal kita tanam di tempat umum. Maka nggak boleh kita klaim sebenarnya. Kenapa? Karena bukan di tanah kita itu. Begitu kita tanam di sana, beli ya milih tembau ya, ulah dengan yang halal dulu ini. Ulah dengan yang halal dulu. Tidak sembarangan. Pau talat tengah di kubur ku talat pau ini. Ya terus kita bilang kue pen pau ngenteng no. Ya kan kita ngepiang tanah umum ini. Wah aku nalat yang senyur udah nalat di tanah umum. Udah milih ide ngepiang noh di tanah ada tuh talat. Begitu tanam di tanah umum, umum yang punya. Dan nanti siapa yang mengelola? Waliul amrnya yang mengelola. Ya, kepalanya yang mengelola. Tanah provinsi berarti gubernur ngelola dia ini. Ya, intinya waliul amr yang mengelola. Kalau sudah dilepas ke tempat umum. Jelas, angka muntabilnya nikmati ini talat di tempat itu. Sehingga itu akan menjadi milik kita. Jelas antum? Alhamdulillah. Bagaimana caranya mengembalikan hak sesama kita? Mungkin dulu waktu kita badang Ustaz kita sengaja mengambil paunya, mengambil para pemuda yang mungkin ini orang ini seandainya sudah meninggal, gimana cara mengembalikan? Sekarang sudah meninggal orang si bayi baun tepau no. Ngombe cara tenaga nulakang ya, maka kalau bisa dikembalikan kepada keluarganya sekarang. Kembalikan. Keren itu Ustaz. Sadi jama-jama nih pawok sekresek misal sadi. Ya, terus bercerita sambil secara tidak resmi lah bercerita kah kan resmi ya lo. Nih ada pawok sekresek. Ngobrol-ngobrol dulu basa-basi. Terus lah layak wah bau ya, pawok aman dah layak. Nanti sambil berjorak-jorak so. Ya, mudah-mudahan kah dah pada halalang ya ganteng. Ya, kalau terlalu berat buat kita itu, ya apalagi sang ide ruana orang yang dihormati di sana, begitu ketahuan wah mencuri kan langsung lagi lalu itu ruana, ya maka dengan cara doakan dia, mintakan dia kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus doakan dia sampai kita merasa sudah mengembalikan haknya, terus dalam doa yang nih. Ya, kalau dia sudah meninggal dan gak mampu kita kembalikan dia, maka terus doakan dia sampai kita merasa sudah mengembalikan haknya. Ngono secara kayak ini. Bisa juga kita niatnya dengan menyedekahkan pekerja. Itu kalau orangnya sudah hilang sama sekali. Ya, sudah hilang sama sekali, maka wallahu alam doa itu lebih lebih bagus buat dia. Doa itu lebih bagus buat dia wallahu taala a'lam. Nggih, sudah. Benar-benar dua jamaah ini genap-genapin. Kita lihat di mata mana. Nggih. Kira-kira sebentar Berdalam tanah teh. Nengke jenena. Terus tono yuk buat durian balik papa lucu ini le dalam tanah itu jadi nanti yuk trotoar kan saya netak ini ide singepiang duren
atau ide gin netak duren dengan. Ika ya. Oh ide ngepian. Ini kira-kira dia masuk dulu. Ya, kan marah seperti yang kita bilang tadi, tanah itu batasnya ke bawah dan ke atas. Begitu menjulur ke tanah umum, berarti bagian atas ini bait hak umum. Ngombe jalan keluar tetek saya darat tanah. Agar tidak mengenai jalan umum. Ya, terus ngendem, ya Allah genti tiang ya Allah. Nanti nggak bedo. Tetak tiang ya karena takut hukuman deh ya Allah genti tiang udah lebih bagus ngono. Ya siapa tahu pempang duren getak polong deh motor datang bare. Mau ide beli motor misal ke dengan rezeki yang lain. Ya game sebiano misal talat deh bangkat atau apa. Intinya bos potong, minta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada zolimin dengan bareh ngadu pempang duren, rungguan dengan misal begitu liwat dengan ini penduren ini mudahan doa yang ini buruk-buruk kan repot itu. Polong mah seret. Dan minta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah ngasih kita dari jalan yang tidak kita duga-duga, yakinlah. Apapun yang kita tinggalkan karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Yakin. Jelas sudah. Siap tidak ngolong pempang duren? Siap, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sila yang kedua. Masalah tikus teracunin ya gagal. Tikus teracunin. Ya doang Ngorayang di Bali deh. La ilaha illallah. Nggih, tikus diantara fawasiq istilahnya. Ya, yaitu hewan-hewan yang keluar dari aturannya. Ya, dia di antara fawasiq yang keluar dari aturannya sehingga disuruh kita membunuhnya. Ya, disuruh kita membunuhnya. Bekah kesemati ya. Karena dia bisa merusak. Ya, karena dia bisa merusak. Berarti tikus kita bunuh tapi bunuh dengan cara yang tidak menyiksa. Enggak bare misalnya ngadu gorong ipe ngono, kebau le gorong ino terus gantung pe seret. Ne si nyedang lemaringku gantung pe dalam masih hidup ngono elong dari atas. Terus pelentong-pelentong dengan jawab, "Ne untuk nanti sambil kelinggir ini aja nyiksa aja nih, enggak boleh." Ya bunuh dia dengan cara yang dia cepat mati. Ya racun kayak tadi misal. Ya. Ya masukkan dalam air atau apa intinya membunuh yang dia tidak menyiksa. Apalagi sampai jadi sasaran lemparan marangone. Ya, intinya bunuh dia dengan cara yang tidak menyiksa dia. Mudahan jelas ya. Jadi dia itu termasuk hewan yang kita disuruh untuk bunuhnya. Yaitu tikus. Bayar wala niki para jamaah. Dia najak lalu tikus no kene. Apa pengajian tengone? No, kan lupa itu paling tikus ingat ini. Tikus kan ceduren ingat bayu ini. Haramnya berbuat zalim dan perintah mengembalikan hak-hak orang yang kita zalimi. Jadi menara hak-hak dengan zalimin tetulakangi. Kita diperintahkan untuk mengembalikannya dan haramnya yang namanya apa tadi? Kezaliman. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat tiang yang baca dan tidak semua yang mendengarkan para jemaah. Terima kasih banyak juga atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.